Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Kita jumpa lagi dalam tutorial fisika listrik mengenai induksi dan induktansi yang berada di chapter 30 dari referensi yang kita gunakan. Induksi dan induktansi ini membahas 9 subbab, yaitu hukum Faraday dan hukum Lenz, transfer energi dan induksi, medan listrik induksi, induktansi dan induktor, self-induksi, rangkaian RL, energi yang tersimpan di dalam medan magnet, rapat energi pada medan magnet, dan mutual induksi. Kita mulai saja dengan hukum Faraday dan hukum Lenz. Ini adalah tujuan daripada pembelajarannya. Ini kunci-kunci pemikirannya. Kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Kita mulai dari dua percobaan. Untuk sebelum membahas lebih jauh, kita mulai dari dua percobaan ini. Kita lihat untuk percobaan pertama. Di sini ada penghantar yang berbentuk lingkaran loop dengan dihubungkan oleh alat pengukur arus atau ammeter dan batang magnet ya, yang ada tanda kutub utara dan kutub selatan seperti terlihat pada gambar ini. Jika batang ini kita gerakkan ke arah utara, maka akan ada arus yang mengalir pada penghantar ini. Ini dapat ditunjukkan dengan bergeraknya jarum yang ada pada alat pengukur arus ini. Jika geraknya itu berlawanan, yaitu ke arah selatan, maka arus akan bergerak dalam arah yang berlawanan. Ini diketahui dengan adanya gerak jarum yang geraknya juga berlawanan. Percobaan kedua kita lihat, jika batang magnet ini kita ganti dengan suatu penghantar loop dan dihubungkan oleh baterai tahanan dan switch ya. Jadi jika switch yang ini kita hubungkan, maka rangkaian ini dalam kondisi off, akan ada arus yang mengalir di dalam konduktor pengantar ini. Konduktor pengantar ini ya. Konduktor ini ketika arus mengalir, maka akan menimbulkan medan magnet. Medan magnet di sekitar kabel di sekitar pengantar ini. Nah, medan magnet ini akan mempengaruhi pengantar loop di yang sebelah kiri, ya, sehingga menimbulkan arus listrik. Ya. Arus listrik ini kita ketahui dengan bergeraknya jarum yang terdapat pada alat pengukur arus ini. Ya. Jika switchnya kita off-kan, maka jarum akan bergerak dalam arah yang berlawanan. Dari percobaan ini, arus yang dihasilkan di dalam loop ini dinamakan dengan arus induksi. Kerja yang dilakukan persatuan muatan untuk menghasilkan arus, untuk memindahkan elektron-elektron di dalam penghantar dinamakan dengan GGL induksi atau induksi EMF atau electromotion force, dan proses untuk menghasilkan arus dan EMF dinamakan dengan induksi. Dari kedua percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa GGL, gaya gerak listrik atau electromotion force, diinduksi di dalam loop
sebelah kiri, ya, loop sebelah kiri itu loop yang ini, ya. Loop yang dihubungkan dengan alat pengukur arus di kedua gambar ini. Ya. GGL itu akan diinduksi di dalam loop ini ketika banyaknya garis-garis medan, ini ya, seperti ini, garis-garis medan yang melalui loop ini, loop penghantar ini, itu mengalami perubahan. Ya, jadi ketika batang magnet ini bergerak, ya, ke arah utara atau ke selatan, maka akan terbentuk GGL, gerak listrik atau electromotion force. Begitu juga untuk percobaan kedua, GGL akan terbentuk ketika switch itu dalam keadaan on atau keadaan off. Karena ketika switch ini dalam keadaan on off, maka akan terbentuk medan magnet di sekitar loop yang sebelah kanan, dan juga medan magnet itu akan berada di sekitar loop yang sebelah kiri ini, ya, sehingga perubahan garis-garis medan ini juga akan menimbulkan GGL di dalam loop yang kedua yang terhubung dengan alat pengukur arus ini. Begitu juga ketika switchnya itu dalam keadaan terbuka, maka akan ada perubahan medan magnet, maka akan ada perubahan GGL, atau akan ada arus yang geraknya berlawanan. Selanjutnya, quantitative treatment. Untuk melihat hukum Faraday bekerja, kita perlu sebuah cara untuk menghitung besarnya medan magnet yang melalui sebuah loop. Di dalam bab sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa flux listrik itu sama dengan integral E.dA. Di sini kita akan mendefinisikan flux magnetik dengan menganggap loop yang menutupi area A, itu ditempatkan di dalam medan magnetik B, sehingga medan magnetik yang melalui loop itu kita bisa nyatakan besarnya flux magnetik, yaitu sebesar flux B sama dengan integral B.dA. Ini adalah besarnya flux magnetik yang melalui loop yang luasnya A. Untuk hal khusus di mana A itu tegak lurus dengan B, untuk hal khusus anggap bahwa loop berada di dalam sebuah bidang dan medan magnet yang tegak lurus dengan bidang loop, sehingga kita bisa menulis dot product di dalam persamaan kita bisa nyatakan dengan B dA cos 0, atau disebut cos 0 itu sama dengan 1, maka fluxnya adalah integral BA, seperti ini, ya, flux sama dengan integral BA jika medan magnetnya itu adalah uniform. Satuan SI untuk medan magnetik adalah Tesla meter kuadrat atau Weber, atau disingkat dengan WB. Jadi 1 Weber itu adalah sama dengan 1 Tesla meter kuadrat. Kita dapat menyatakan hukum Faraday di dalam cara yang lebih kuantitatif dan lebih berguna, di mana besarnya GGL atau EMF terinduksi di dalam suatu loop pengantar adalah sama dengan rata-rata flux magnet yang melalui loop berubah terhadap waktu. Jadi merupakan turunannya perubahan flux terhadap waktu itu adalah GGL. Jika lilitannya itu, ya, koilnya itu atau loopnya itu mempunyai jumlah tertentu, katakan N, maka besarnya GGL adalah min N
flux per dt seperti ini. Jadi dengan mengalihkan saja. Ini ada checkpoint. Di sini gambar menunjukkan besarnya medan magnet uniform yang melalui suatu pengantar yang berbentuk loop yang arahnya tegak lurus dengan bidang loop. Nah, di sini kita akan menentukan daerah mana yang besar GGL-nya itu paling besar. Karena GGL itu adalah D flux per dt dan fluxnya ini adalah sebanding dengan BDA, maka di sini A dan C ini turunannya adalah 0. Jadi turunannya 0, maka GGL-nya juga 0. Sedangkan B ini adalah yang terbesar. D dan E ini mempunyai GGL yang sama karena turunan di flux per dt-nya juga sama. Ini ada soal di mana dari lilitan yang berjumlah banyak atau dinamakan dengan solenoida. Seperti terlihat dalam gambar, di sini ada 220 lilitan per cm yang di dalamnya ada arus yang mengalir 1,5 ampere, diameternya adalah 3,2 cm, dan di pusatnya diletakkan sebuah lilitan yang diameternya agak kecil sebesar 2,1 cm. Lilitannya berjumlah 130 lilitan. Arus di dalam solenoid ini dikurangi ke 0 dalam waktu 25 milisekon. Nah, sekarang berapa besar EMF yang dihasilkan diinduksi di dalam coil C ini? Sementara arus solenoid juga berubah ya. Berubah dari ada menjadi 0 ya. Dalam waktu 25 milisekon. Di sini kita menghitung area A, yaitu area yang kecil ini ya, 1/4 πd kuadrat, yaitu sebesar 3,464 kali 10⁴ meter persegi ya. Dari D-nya ini adalah 2,1. Jika kita akan menghitung fluknya, jadi fluknya itu adalah sama dengan BA, di mana B sama dengan U0 IN. A ini adalah penampang yang di dalam ya, lilitan yang di dalam. U0-nya ini sebesar 4pi 10⁻⁷ ya, dan I-nya adalah 1,5 ampere yang melalui solenoid, di mana solenoidnya itu mempunyai lilitan 220 lilitan per cm. Jadi kalau jadikan meter itu 222.000 lilitan per meter. Maka kita akan mendapatkan fluknya itu sebesar 1,4 kali 10⁻⁵ Weber. Dengan menghitung perubahan fluk ya, karena fluknya itu dirubah ke 0 dalam waktu 25 milisekon, maka kita bisa menghitung besarnya perubahan fluk itu terhadap waktu ya, sebesar min 5,76 kali 10⁻⁴ Weber per sekon atau volt. Karena di sini ada 130 lilitan, maka besarnya GGL adalah sebesar 75 milivolt. Lanjut. Baik, kita sekarang akan mempelajari tentang hukum Lenz ya, di mana Hendrik Friedrich Lenz ya, ini dia melanjutkan kerja daripada Faraday ya, tentang hukum induksinya ya, yang mana Lenz ini dia merancang suatu aturan untuk menentukan arah daripada arus induksi di dalam sebuah loop ya. Coba sekarang kita perhatikan batang magnet ini ya. Batang magnet tentunya dia mempunyai garis-garis medan magnet yang ke arah luar di kutub utara dan ke arah masuk di kutub selatan. Jika batang magnet ini bergerak menuju ke loop ya, maka arah medan
arah medan yang arahnya ke bawah, besarnya akan bertambah. Ya, besarnya akan bertambah. Nah, jadi perubahan medan magnet ini yang semakin bertambah ini akan menyebabkan arus yang arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Seperti ini, seperti pada gambar. Nah, arus ini, arus yang disebabkan karena arus atau disebut dengan arus induksi ini, ya, sesuai dengan kaidah tangan kanan, maka dia akan membentuk medan induksi. Medan induksi atau dipol yang arahnya berlawanan dengan arah medan daripada magnet ini. Medan magnet ini arahnya ke bawah, maka medan induksi itu arahnya ke atas. Seperti begitu ya. Seandainya gerak daripada batang ini menjauhi loop, ya, ke arah atas, menjauhi loop, maka medan yang disebabkan oleh batang magnet ini akan berkurang. Nah, arus induksi yang disebabkan karena berkurangnya medan magnet karena batang magnet yang bergerak ke atas ini, itu arahnya adalah clockwise. Arahnya clockwise. Nah, arah clockwise daripada arus ini menyebabkan, sesuai dengan kaidah tangan kanan, menyebabkan medan induksi yang arahnya adalah ke bawah, ya. Jadi karena B-nya berkurang, ya, medan magnet yang disebabkan karena magnet ini berkurang, maka berkurang atau negatif, maka B-nya akan ke arah bawah. B induksi, ya, medan magnet induksi akan ke arah bawah. Tapi jika medan magnet ini bergerak ke arah bawah, maka medan magnet yang disebabkan karena batang magnet ini, dia akan bertambah, besarnya akan bertambah. Maka untuk mengatasi pertambahan medan magnet besar daripada medan magnet itu, maka medan magnet induksi arahnya adalah ke atas. Oke. Ini ada contoh, ya. Di sini medan ada pergerakan batangnya itu, ya, batang magnet itu arahnya ke bawah, ya, jadi B-nya ke bawah, ya. B-nya ke bawah, maka dia akan menyebabkan arus yang counterclockwise, berlawanan dengan arah jarum jam, di mana induksinya itu adalah ke atas, medan magnet induksinya ke atas, ya, untuk mengatasi pertambahan medan magnet dikarenakan batang tadi yang bertambah. Oke. Tapi jika misalnya pergerakan magnet itu ke atas, ya, pergerakan magnetnya ke atas, maka besarnya medan magnet atau B yang besarnya medan magnet karena batang itu dia akan berkurang. Karena berkurang, maka medan induksinya adalah arahnya ke bawah, dan arah arusnya adalah berlawanan dengan searah dengan jarum jam. Oke, ya. Gimana? Ya, demikian hukum Lenz menerangkan arah daripada arus dan medan induksi. Ini ada checkpoint, ya. Di sini ada tiga situasi, sebuah loop penghantar yang berada di dalam medan magnet yang uniform, ya, dimana untuk situasi A, medan magnetnya itu dia akan bertambah, situasi B sebagian bertambah, sebagian berkurang, dan situasi C
juga bertambah dan berkurang. Tapi di situasi B ini arah medannya berbeda. Katakan yang untuk titik-titik ini arahnya adalah keluar halaman, ya, out of the page, ya, keluar halaman daripada halaman ini, ya. Dan yang ini bertambah, ini juga bertambah, ya. Jadi karena bertambah ke arah luar, maka medan induksinya akan mengarah ke bagian dalam, ya. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, maka arah ke dalam itu arusnya dia akan searah dengan jarum jam, ya. Nah, untuk ini, untuk yang B, kalau titik-titik ini arahnya keluar, maka yang silang-silang ini adalah arahnya ke dalam, ya. Dimana arahnya ke dalam ini dia bertambah dan ini berkurang, ya. Jadi kalau ini bertambah, ya, bertambah ke arah dalam, ya, maka medan induksinya adalah ke arah luar, bertambah, ya, ke arah luar. Nah, sedangkan ini medannya ke arah luar, tapi dia berkurang, maka medan induksinya juga ke arah luar, ya. Nah, jadi di sini karena medan yang bertambah, maka di setengah bagian lingkaran ini silang ini ke arah dalamnya, ke arah dalam yang bertambah, dan medan induksinya ke arah luar, menyebabkan arusnya itu berlawanan, ya, berlawanan dengan jarum jam di setengah bagian lingkaran yang atas. Untuk setengah lingkaran bagian bawah, titik-titik ini arahnya keluar halaman, ya, keluar halaman, maka medan induksinya ke arah dalam, ya, ke arah dalam, jadi menyebabkan arus di lingkaran bagian bawah ini adalah clockwise, ya, searah dengan jarum jam, jadi sama. Jadi A dan B itu sama. Nah, sementara untuk yang C, ya, arah medan magnetnya katakan keluar, yang atas yang bawah, tapi yang atas ini adalah berkurang, ya. Karena berkurang berarti medan induksinya adalah ke arah luar, ini bertambah, medan induksinya berkurang, berarti medan induksinya ke arah luar. Sedangkan ini medan induksinya ke arah luar dan bertambah, maka medan induksinya adalah ke arah dalam, sehingga ini adalah 0, ya, arusnya 0, ya. Jadi karena ini arus yang di bagian atas, arus induksinya adalah karena ini berkurang, arus induksinya ke arah luar juga, ke arah luar, jadi arusnya itu akan counterclockwise. Sedangkan ini bertambah, arus induksi medan induksinya ke arah dalam, ya, ke arah dalam, jadi arusnya ini berlawanan, yaitu clockwise. Jadi yang ini counterclockwise, yang di atas, yang di bawah clockwise, jadi berlawanan, sehingga arusnya adalah 0. Oke, lanjut. Ini ada problem, ya, di mana suatu pengantar yang jari-jarinya 0,2 meter, ya, setengah lingkaran berada dalam suatu medan uniform, ya, yang arahnya keluar halaman, ya, keluar halaman. Besar medannya sebagai fungsi daripada T, B 4T kuadrat plus 2T plus 3, B di dalam Tesla dan T di dalam detik, ya. Nah, lingkaran pengantar ini, ya, terhubung dengan baterai yang besarnya adalah 2 volt dan tahanan daripada loop itu adalah 2 ohm.
Nah, sekarang berapakah besar dan arah daripada GGL induksi di sekitar loop oleh medan B pada T sama dengan 10 detik. Ya. Sekarang karena medan ini arahnya keluar halaman, maka akan menyebabkan, karena B-nya ini cenderung untuk bertambah pada T sama dengan 10 detik, dari 0 sampai 10 detik B-nya bertambah dan ke arah luar, maka induksi akan ke arah dalam. Kalau ke arah dalam, maka arus akan bergerak dalam arah clockwise, searah dengan jarum jam. Oke, ya, dengan searah jarum jam. Jadi arahnya adalah searah jarum jam. Nah, sekarang besarnya, berapa besarnya? Besarnya, jadi untuk GGL induksi, ya, karena adanya pertambahan medan magnet ini, ya, itu sebesar di loop per dt, ya, yaitu jadi B-nya diturunkan terhadap T, sehingga kita dapat besarnya adalah seperti ini. PR kuadrat per 2, 8T plus 2. Pada T sama dengan 10 detik, sehingga kita akan memperoleh besarnya adalah 5,2 volt. Ya, jadi ini adalah GGL induksi 5,2 volt. Jadi GGL ini timbul karena adanya medan magnet yang arahnya keluar halaman dan cenderung bertambah. Baik, selanjutnya kita akan menghitung berapa arus yang ada di dalam loop pada T sama dengan 10 detik karena adanya baterai ini, ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di pertanyaan yang bagian A, di mana kita menghasilkan arus yang arahnya adalah kalau kita ulas lagi, ini B-nya itu adalah ke arah luar halaman dan bertambah, maka medan induksinya adalah ke arah dalam dan arusnya searah dengan jarum jam, ya, yang besarnya adalah 5,152 volt, ya. Kalau kita lihat di sini, baterai ini besarnya adalah 2 volt, arahnya counterclockwise, ya, counterclockwise, sehingga kita bisa menghitung arusnya, di mana arusnya ini saling berlawanan, ya, di mana yang clockwise itu lebih besar, yaitu 5152 dikurang 2 volt per 2 ohm, sehingga kita peroleh besarnya adalah 1,6 ampere. Jadi 1,6 ampere ini arahnya adalah clockwise.